Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency dan juga populasi koin micin ataupun token meme. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance. Untuk Bitcoin sendiri dia mengalami kenaikan 0,17%, ada Ethereum yang mengalami kenaikan juga hampir 2%-an, bahkan untuk XRP juga mengalami kenaikan 0,41%. Tetapi melihat dari beberapa altcoin lebih cenderung mengalami penurunan. Di sini salah satunya ada Dogecoin yang mengalami penurunan 5,08%. Bahkan ada salah satu token native dari toko kripto ya, salah satu bursa di Indonesia yaitu token TKU, dia mengalami penurunan 20,80%. Wow, ini hampir mendekati ke 21%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari Bitcoin. Nah, untuk kondisi chart dari Bitcoin sendiri ya di sini pertanggal 21 bulan 11 Bitcoin sempat mencapai atau menyentuh ke harga 15.461 US dollar. Namun satu hari setelahnya dia mengalami kenaikan atau rebound ya, bahkan dia langsung mencapai ke harga 18.382 US dollar. Namun untuk dalam sebuah bentuk candle yang telah dicapai oleh Bitcoin ini dia lebih membentuk seperti doji atau lebih tepatnya itu seperti shooting star, dan tidak lama kemudian dari situ tekanan jual lebih kencang lagi ya, dan bahkan harganya pun sekarang di 16.801 US dollar ya. Jadi di bawahnya 17.000. Dan bahkan di sini juga masih banyak sekali pakar analisis kripto yang masih memiliki potensi untuk mengalami penurunan bahkan ke kisaran 13.000 US dollar atau 10.000 US dollar. Di mana memang kita sekarang ini melihat dari fase crypto winter atau musim dinginnya kripto yang masih menghantui di sekitaran kita ya, khususnya para pencinta dari cryptocurrency. Nah, jadi di sini sebelum lanjut ke topik pembahasan, gue ingin bertanya buat teman-teman semua. Jadi di sini kan di industri cryptocurrency itu ada yang namanya siklus 4 tahunan ya, itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang namanya halving Bitcoin, ada juga pivot. Nah, kira-kira dari ketiga yang gua sebutkan tadi itu apa sih maksudnya? Buat teman-teman semua yang tahu apa yang gua sebutkan tadi, apa yang gua pertanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga yang belum tahu kira-kira apa sih dari halving Bitcoin, ada juga pivot dan juga siklus 4 tahunan dalam industri cryptocurrency, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi kira-kira pembahasan kita kali ini apa sih Bang mengenai market cryptocurrency dan juga populasi dari koin micin ataupun token meme. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari blockchainmedia.id. Di sini ada salah satu atau salah seorang pakar analisis cryptocurrency yang telah memprediksikan dari harga Bitcoin untuk tahun 2023. Prediksi harga Bitcoin 2023 di sini ada VNX. Katanya itu Bitcoin bisa menyentuh ke harga 30.000 US dollar. Wow, ini agak sedikit rebound dan lumayan juga ya. Hampir satu kali lipat dari harga saat ini ya. Karena harga saat ini di kisaran 16 ribuan. Ketika memang dari Bitcoin mencapai ke 30.000 US dollar di tahun 2023, artinya sudah mengalami kenaikan hampir satu kali. Oke, langsung saja di sini kita bongkar-bongkar. Sejumlah cryptocurrency besar termasuk Bitcoin telah berayun dengan liar minggu ini. Namun analisis di perusahaan investasi VanEck membuat prediksi harga Bitcoin dapat naik menjadi sekitar 30.000 US dollar pada tahun 2023. Namun pengamat lain berpendapat berbeda. Oke, jadi di sini ternyata ada dua orang atau mungkin ya dari beberapa orang sih intinya ya. Namun di sini terlebih dahulu itu yang diprediksikan oleh salah satu analisis dari perusahaan investasi VanEck, katanya dari Bitcoin ini mampu mencapai ke harga 30.000 US dollar di tahun 2023. Namun ternyata di sini pakar analisis yang lainnya itu berbeda pendapat dengan apa yang telah dikatakan atau yang dinyatakan oleh salah seorang analisis dari perusahaan investasi VanEck tersebut ya. Tapi di sini menurut salah seorang yang telah berbeda pendapat dilansir dari Forbes, kepala penelitian aset digital di VanEck yaitu Matthew Seigel memperkirakan kenaikan harga itu berpotensi menggandakan kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini menjadi 600 miliar US dollar. Nah, jadi di sini yang dikatakan oleh Matteo Saigel itu katanya Bitcoin ini memiliki sebuah potensi penggandaan market cap-nya hingga 600 miliar US dollar. Wow, ini luar biasa sekali ya. Jadi dia itu memiliki pandangannya sendiri terhadap kinerja dari Bitcoin di tahun 2023 yang katanya bakal menggandakan dari segi market cap ataupun kapitalisasi pasarnya dari Bitcoin.
Sementara sekarang ini untuk dari market cap global aja udah di bawah 1 triliun US dollar ya. Tapi nanti kita tinggal buktikan aja ya kira-kira benar atau tidak dalam sebuah prediksi yang telah dikatakan oleh Matthews Seigel ini yang dari Bitcoin sendiri bisa mampu menggandakan dari market cap-nya sebanyak 600 miliar US dollar. Dan di sini untuk Bitcoin akan menguji terlebih dahulu ke harga 10.000 sampai 12.000 US dollar pada kuartal pertama tahun 2023 di tengah gelombang kebangkrutan penambang Bitcoin yang akan menandai titik terendah kripto winter terang Seigel. Nah, jadi di sini yang dikatakan oleh Seigel tersebut ya, atau Matthews Seigel, jadi dia akan menguji terlebih dahulu sebelum mengalami kenaikan dari Bitcoin atau menggandakan dari segi market cap-nya. Dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu dan akan memuji dari support yang terendahnya itu sekitaran 10.000 US dollar bahkan sampai 12.000 US dollar. Nah, dengan adanya sebuah prediksi seperti ini ada benar, ada juga tidak benarnya. Namun ini bisa dijadikan untuk kita semua sebagai alat pertimbangan ya. Kira-kira ketika Bitcoin mencapai ke 10.000 ataupun 12.000 US dollar, bagaimana dengan token-token dan juga koin-koin yang kita hold saat ini. Namun lanjut saja, Federal Reserve juga alias The Fed kemungkinan akan menghentikan kenaikan suku bunga di tengah melemahnya inflasi, sementara pencetakan uang dan defisit anggaran pemerintah terus berlanjut. Nah, jadi di sini dari sisi lain juga melihat dengan adanya kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh Federal Reserve ataupun The Fed. Jadi dia itu memang akan memperlambat sih, bukan berarti dia akan menghentikan dari kenaikan suku bunga ya, tetapi dia akan memperlambat. Ya mungkin kisaran 50 basis poin atau mungkin di 25 basis poin ya di awal 2023 nanti. Tetapi di sini di tengah melemahnya inflasi ya dari The Fed sendiri itu akan tetap melanjutkan kenaikan suku bunganya demi menekan inflasi sampai mencapai target di kisaran 2%. Namun selain dari The Fed ini akan menekan inflasi dan menaikkan suku bunga ya walaupun sekarang sudah diperlambat tetapi dia akan tetap berlanjut untuk mencetak uang dan juga defisit anggaran pemerintah terus berlanjut. Nah, jadi di sini ada plus minusnya ya dari The Fed itu sendiri. Jadi dia memang akan menekan tingkat inflasi dan juga akan menaikkan suku bunga. Walaupun suku bunga ini akan dinaikkan sedikit diperlambat, tetapi dia juga akan terus mencetak uang katanya. Wah. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari media Findball.com. Oke, jadi di sini kurang lebih itu isinya jumlah koin mati turun 3 kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 meskipun crypto crash. Wah, ini menarik sekali nih ya. Ini untuk pembahasan lebih ke kita semua ya, khususnya para pecinta micin, para pecinta koin meme. Bahkan di sini juga banyak sekali yang telah memberikan sebuah opininya atau pendapatnya gitu ya dan juga memiliki pandangannya itu sendiri terhadap populasi dari koin meme ataupun token micin. Jadi banyak juga orang-orang ya yang telah membicarakan mengenai koin micin ataupun token meme. Katanya token micin dan juga token meme itu adalah hanya spekulasi semata saja. Namun di sisi lain juga banyak orang-orang yang telah mendapatkan cuan ataupun mendapatkan keuntungan yang super luar biasa sekali besarnya ya. Salah satunya adalah dari token meme Shiba Inu. Nah, mengenai pandangan seperti demikian, gua tidak bisa membenarkan, gua juga tidak bisa menyalahkan gitu ya. Karena memang dari token meme ataupun dari token micin ya banyak juga orang-orang yang mengalami pendapatan yang luar biasa besarnya gitu, mendapatkan keuntungan ya. Ya mungkin ketika dari salah seorang yang telah mengatakan seperti demikian itu untuk Degen ya atau Degen lah bahasanya, ya itu mungkin saja hanya spekulasi gitu. Karena Degen ini ya banyaklah orang-orang yang bermain Degen bisa juga mengalami keuntungan yang banyak, bisa juga mengalami kehancuran gitu. Karena untuk Degen sendiri gue pernah main sekali-kalinya untuk di Degen ya, token baru lahir, gue beli di awal namun gue tinggal tidur ternyata besoknya duit gue hilang. Nah, kalau untuk Degen gue setuju lah bahwa Degen itu adalah salah satu token spekulasi ya, hanya mengandalkan komunitas saja. Jadi token pam-paman ya sekitar sejam, 2 jam atau mungkin lamanya 1 malam itu langsung didam kembali bahkan langsung hilang. Kalau itu gue setuju, tetapi untuk beberapa token meme dan juga token micin ya kita tidak bisa menyebutkan gitu token-tokennya apa, koin-koin micinnya apa, bahwa token-token tersebut itu dijadikan hanya sebagai spekulasi semata saja. Sebuah penelitian baru telah menyoroti jumlah mata uang kripto yang gagal memenuhi harapan sejak diluncurkan di tengah pasar bearish 2022 yang berlaku. Secara khusus, sekitar 951 cryptocurrency yang terdaftar di situs harga CoinGecko sepanjang tahun 2023 telah dinyatakan mati atau koin gagal. Sebuah penelitian baru yang diterbitkan pada 29 November menunjukkan, dan di sini juga dalam menentukan koin mati, studi tersebut mencatat bahwa mereka meninjau cryptocurrency yang mungkin telah keluar dari situs mereka karena kurangnya aktivitas perdagangan dalam 2 bulan terakhir. Pada saat yang sama, token dibuat mati setelah dianggap sebagai penipuan atau permintaan penonaktifan. Oke, jadi ternyata dalam tahun 2022 ini kisaran ada 951 cryptocurrency atau token meme, token micin
yang telah dihapus oleh CoinGecko ya. Tetapi dengan 951 ini katanya lebih rendah 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Wow, ini luar biasa sekali ya. Dengan jumlah 951 aja ini udah banyak sekali token-token micin yang telah dihapus, yang telah dimusnahkan dari pasaran ya, khususnya untuk CoinGecko itu sendiri. Karena kurangnya aktivitas perdagangan ya. Jadi betul sekali dengan jangankan dari CoinGecko gitu, dari bursa aja ketika memang dari kapitalisasi pasar, dari volumenya itu semakin rendah, dari beberapa bursa memiliki ketentuannya masing-masing dan ketika beberapa koin itu tidak masuk kriteria lagi itu akan ditendang, itu akan di-delisting. Begitupun dengan CoinGecko, bahkan di sini juga menurut CoinGecko itu sendiri, koin tersebut itu akan dibuat mati, bahkan dianggap sebagai penipuan ataupun permintaan penonaktifan. Ya, jadi udah jelas banget nih bahwa dari beberapa token micin dan juga token meme sudah banyak sekali yang dihilangkan. Jadi totalnya itu kisaran 951 token yang telah dimusnahkan dari CoinGecko. Dan bahkan di sini di saat pasar bull run yang dimulai pada November tahun 2020. Melihat lonjakan cryptocurrency yang terdaftar dengan lebih dari 8.000 cryptocurrency terdaftar pada tahun 2021 sampai hari ini. Hampir 40% telah dinonaktifkan dan dihapuskan dari CoinGecko, kata penelitian tersebut. Wow, ini lebih gila lagi ya. Di tahun 2022 saja yang telah dihapus kisaran 951 dan menurut gue itu adalah jumlah yang sangat banyak. Tapi ternyata melihat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, lebih dari 8.000 cryptocurrency yang telah terdaftar, namun sampai dengan saat ini 40%-nya yang telah dihilangkan dari CoinGecko. Wow, artinya di tahun 2021 itu benar-benar dahsyat sekali ya. Peluncuran-peluncuran token-token baru dari berbagai chain, dari berbagai blockchain, entah BNB, Ethereum, Solana, dan beberapa blockchain-blockchain yang lainnya. Dan ternyata sudah 40% yang telah dihapuskan oleh CoinGecko. Dan di sini pun kita bisa melihat ya more than sekitar 3.000 cryptocurrency deadlisted on CoinGecko tahun 2021 dan sekarang telah dinyatakan gagal atau have failed. Jadi di sini juga kalian bisa melihat nih jumlahnya ada 3.322 token micin, token meme yang telah dihapuskan dari bursa CoinGecko atau platform CoinGecko per tahun 2021. Sementara di tahun 2022 saat ini sekitaran 951 token saja yang telah dihilangkan dari CoinGecko. Nah, jadi ini salah satu kenapa pakar analisis cryptocurrency menyatakan bahwa token meme, token micin itu hanya spekulasi belaka. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai market cryptocurrency, Bitcoin, dan juga beberapa pembahasan kita kali ini, termasuk dari populasi cryptocurrency token meme yang telah dihilangkan dari waktu ke waktu. Ternyata per tahun 2022 ini sekitaran 951 token meme atau token micin yang telah dihilangkan dari platform CoinGecko. Namun ternyata itu turun 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 3.322 token meme, token micin, Degen yang telah dihapuskan oleh platform CoinGecko. Nah, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian ya? Tapi di sini sedikit ingin gua memberikan saran buat teman-teman semua. Kenapa sih di sini dari opening gua sebelum gua membahas beberapa pembahasan mengenai cryptocurrency, gua selalu menyatakan bahwa kalian harus dior. Sebetulnya itu tidak perlu gua katakan, tidak perlu gua sampaikan pun kalian harus mengerti bahwasanya sebelum kita melakukan sebuah investasi, syarat utama itu kita harus menyelami dengan beberapa project yang akan kita investasikan ya, atau dengan bahasa umumnya sebelum kita membeli kita harus riset sedalam-dalamnya kira-kira projectnya apa, utility-nya apa, use case-nya apa ya. Intinya kalian cari tahu sedalam-dalamnya sebelum kalian melakukan sebuah investasi ya. Jadi itu udah syarat utama lah. Karena barusan pun kita sudah melihat dari CoinGecko itu sekitaran 951 selama tahun 2022 yang telah dihilangkan dari platform CoinGecko. Jadi kita harus menyayangkan uang kita ya. Bagaimana dengan kita menginvestasikan dari salah satu token yang telah dihapus dari CoinGecko dan bahkan dinyatakan sebagai token penipuan. Nah, itu kan sayang juga uang kita. Walaupun kita investasi hanya sekitaran $10, $20 atau mungkin gedenya itu $100 di token meme, tetapi ya itu harus kita sayangkan gitu ya. Duit kita jangan dibuang cuma-cuma lah. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.